Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat selalu. Baiklah, masih bersama saya di channel Arul Nasruddin. Jangan lupa untuk subscribe. Baiklah, di pagi hari ini kita berkesempatan bisa berjumpa lagi. Kita akan menanyakan seorang tokoh masyarakat, yaitu khususnya itu di Kampung Damai Pondok Pesantren Arafah. Nah, di sini di era 2020 ini, di era zamannya Covid-19. Nah, bagaimanakah pendapat seorang tokoh masyarakat ini tentang Covid-19 dan bagaimanakah cara penanganannya itu? Dan juga ada beberapa berita yang beredar bahwasanya itu di bulan Ramadan ini dan sebentar lagi menjelang akan Idul Fitri, itu sholat Idul Fitri itu akan ditiadakan. Baiklah, mari kita tanyakan langsung kepada beliau, yaitu kalau tidak salah namanya Pak Ustadz Amin. Baiklah, kita tanyakan, mari. MBD. Assalamualaikum Pak Ustadz Amin. Sehat? Salam sehat. Selamat pagi. Baiklah, kami dari channel Arul Nasruddin, kita ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Bagaimana menurut Anda tentang Covid-19 ini? Dan bagaimana caranya untuk pencegahannya? Dan konon katanya ada berita yang beredar bahwasanya di bulan suci Ramadan ini dan menjelang bulan Idul Fitri, bahwasanya sholat Id itu akan ditiadakan. Apakah itu betul dan bagaimana pendapat Anda, Pak Ustadz? Baik. Kalau kita berbicara tentang virus corona ini, atau sekarang lebih dikenal dengan COVID-19 Ya. sebenarnya kalau dalam agama itu bisa disebut dengan ta'un, atau penyakit yang menular. Dan ini bukanlah yang pertama kali. Ya, dahulu kala sudah pernah terjadi, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW di kota Madinah itu telah terjadi wabah demam yang tinggi sehingga banyak menelan korban. Di zaman para sahabat juga ada, bahkan ada juga sahabat yang meninggal karena taun ini. Pertama kali yang harus kita pahami adalah bahwa virus corona ini harus kita anggap sebagai ujian atau teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai hamba yang tidak berdaya ini harus mengambil sikap taqarrub, mendekatkan diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memohon pencegahan, memohon penyembuhan kepada mereka yang sudah terkena, dan yang lebih penting memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera mungkin penyakit ini atau wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Yang pertama itu harus kita anggap dia sebagai teguran. Kita sebagai hamba yang tidak berdaya ini tidaklah sepatutnya menyombongkan diri, tidaklah sepatutnya membanggakan diri, apakah itu harta, kekayaan dan lain sebagainya. Karena semua itu tidak akan ada artinya lagi manakala wabah ini sudah menjangkiti. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah bagaimana mencegahnya agar tidak tertular. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari sisi agama kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bertobat, banyak istighfar. Suatu ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam, ketika beliau sudah hampir pasrah terhadap perlakuan kaumnya, beliau panjang cerita, singkat ceritanya, sampai beliau itu harus mengalami undian yang selalu menimpa dirinya, harus turun dari kapal tersebut, sehingga beliau dimakan oleh ikan paus itu. Di dalam perut ikan itu Nabi Allah Yunus tidak berpasrah, tidak menyerah, tetapi beliau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau mengatakan atau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, berkat doa itulah Allah selamatkan dia. Jadi dari sisi agama kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang kedua, selanjutnya dari sisi medis. Nah, akhir-akhir ini pemerintah sudah banyak memberikan arahan, memberikan pengetahuan kepada kita agar tidak terjangkiti penyakit ini. Contoh, tidak keluar rumah, keluar ketika penting saja, ketika keluar harus menggunakan masker, sebisa mungkin menjauhi kerumunan orang, ya kan? Iya. Tujuannya apa? Tujuannya agar segera mungkin penyakit ini tidak tertular, segera mungkin penyakit ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita sebagai masyarakat adalah patuh, karena memang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, atiullaha, taatlah kepada Allah agamanya, wa atiur rasul, ajaran yang dibawanya, wa ulil amri, dan orang-orang yang mengurusi urusan kamu, dalam hal ini pemerintah. Kita harus mengikuti apa saja yang diarahkan oleh pemerintah di dalam menangani virus COVID-19 ini. Apakah tidak keluar rumah? Kalau keluar rumah ketika ada urusan penting saja, tidak lupa menggunakan masker, sebisa mungkin menjauhi kerumunan, dan seterusnya. Hanya saja ada sebagian kecil ya, yang belum terlalu memahami arahan pemerintah ini, sehingga mereka bisa dikatakan lalai. Ya. Nah, tugas kita harus saling mengingatkan. Dalam Al-Quran, wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkan terhadap kebenaran, wa tawassaw bis sabr, terhadap kesabaran. Mereka yang sudah terkena musibah ini, kita ingatkan mereka agar mereka bersabar. Kita doakan mereka. Mereka yang belum kena atau yang tidak kena, kita ingatkan juga mereka. Jangan sampai mereka lalai sehingga dengan kelalaian mereka membawa penyakit atau membawa musibah kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Kemudian berkaitan dengan yang ketiga adalah berkaitan dengan informasi bahwa akibat COVID-19 ini sholat Idul Fitri akan ditiadakan. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bukan berarti sholat Idul Fitrinya itu yang ditiadakan, tetapi pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk tahun ini tidak seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kondisi normal, iya. Tapi karena adanya wabah COVID-19 ini, maka untuk tahun ini pelaksanaan sholat Idul Fitri cukup dilaksanakan dengan keluarga inti di rumah saja. Itulah yang dimaksudkan oleh pemerintah. Hanya saja tergantung bagaimana kita memahaminya. Ada sebagian yang menganggap bahwa kematian itu adalah di tangan Allah. Kenapa kita takut mati? Tidak, bukan itu seperti. Kematian itu banyak sebabnya. Di antaranya bisa jadi COVID-19 ini. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah memiliki amal perbuatan yang banyak yang bisa kita andalkan di hadapan Allah sehingga kita menyombongkan diri? Oh, kami tidak takut corona, kami tidak. Bukan seperti itu. Ya. Jadi maksud daripada pemerintah itu bukan berarti mentiadakan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi akibat COVID-19 ini maka pelaksanaan Idul Fitri untuk tahun ini dilaksanakan di rumah dengan keluarga inti. Mungkin itu maksud utamanya. Oke, baiklah, terima kasih Pak Ustadz Amin MPD atas informasi dan nasihatnya. Kalau begitu kami pamit dulu. Ya, saya juga berterima kasih untuk kesempatan ini. Kalau nanti di dalam penyampaian saya mungkin ada yang tidak tepat atau kurang cocok atau berkenan di hati, kurang lebihnya saya sebagai orang yang dimintai informasi tentang ini memohon maaf sebesar-besarnya. Ya, selamat pagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah pemirsa, itulah tanggapan dari seorang tokoh masyarakat di Kampung Damai Pesantren Arafah. Baiklah, jangan lupa untuk like and subscribe channel Arul Nasaruddin, dan jangan lupa juga untuk share
karena ini adalah sebuah ilmu dan insya Allah bermanfaat. Dan juga dalam menangani berita hoak masalah tentang sholat Idul Fitri, ternyata berita itu hoak. Ternyata sholat Idul Fitri itu tetap diadakan, tapi tidak berjamaah seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi berjamaahnya itu dengan keluarga masing-masing, kemungkinan di rumah ataupun di halaman rumah. Baiklah, mungkin laporan tentang COVID-19 untuk hari ini cukup sekian. Bersama Nasaruddin, wabillahi taufiq wassalam. Bila ada kesalahan mohon maaf. Selamat pagi.